Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat, sebelumnya kita sudah membicarakan tentang jenis-jenis hewan yang bisa dijadikan kurban, dari mulai jenis hewannya, kemudian usianya, pokoknya kategori-kategori dan kriteria-kriterianya sudah. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang hewan kurban. Dalam penyembelihan itu harus memotong hulkum. Hulkum itu jalan napas. Hulkum, jalan napas di leher, ya, tenggorokan. Kemudian memotong jalan makanan. Jalan makanan. Ini apabila hewan makdur atau hewan yang mampu dikendalikan. Jadi jalan napas, tenggorokan itu kan ada dua lubang. Satu jalan napas, yang kedua adalah jalan untuk makanan. Nah, proses penyembelihan hewan kurban dalam kitab Tausyih ala Ibnu Qasim di sini dijelaskan dengan lengkap. Membaca basmalah atau bismillah, lengkapnya adalah bismillahirrahmanirrahim, utamanya itu. Tapi kalaupun hanya bismillah itu tidak apa-apa. Tapi lengkapnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Ahaduha at-tasmiyatu fayaqulud dabihu bismillahi wal akmalu bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama disunatkan, di sininya yustahabbu, ya, ketika melakukan penyembelihan itu yang pertama baca bismillah. Utamanya adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Wasani as-salatu wassalamu ala nabi. Kemudian yang kedua membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasalisu istiqbalul kiblati bidabihati. Dan yang ketiga yang tadi disebutkan adalah menghadapkan ke arah kiblat atas hewan yang disembelihnya, dan begitu pun juga yang menyembelihnya. Jadi yang menyembelihnya menghadap kiblat, hewannya pun menghadap kiblat. Nah, yang keempat membaca takbir. Warabi'u at-takbir ay qabla tasmiyati wa ba'daha. Membaca takbir boleh sebelum membaca bismillah. Baca takbir itu boleh juga setelah membaca bismillah. Berapa kali? Salasan, 3 kali. Fayaqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa yazidu ba'da salasati walillahil hamd. Jadi mengucap Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, berarti takbir 3 kali, kemudian ditambahkan walillahil hamd. Nah, itu salah satunya, ya. Nah, yang kelima adalah membaca doa. Membaca doa. Doa yang mana? Kalau dia berkurban untuk dirinya, artinya menyembelih dengan dirinya sendiri, untuk kurban dirinya, baca doanya apa? Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Artinya ini yang menyembelih itu adalah kurban untuk dirinya. Tapi kalau dia menyembelihnya itu kurban orang lain,
orangnya tidak siap atau tidak bisa atau tidak mau menyembelih hewan kurbannya, kemudian ya kalau sekarang di kita DKM mengutus orang yang menyembelih, atau kita yang kurban menyuruh orang untuk menyembelih, maka yang menyembelih itu jangan pataqobal minni, ya kan, tapi Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqobal min fulan bin fulan, misalnya min Dadap bin Waru gitu, upamanya si Dadap yang korban. Si Dadap itu anaknya Mang Waru. Jadi bacanya fataqobbal min Dadap bin Waru, fataqobbal min fulan bin fulan, karena bukan kurban dirinya. Yang disembelih hewan kurban orang lain, tapi dalam doanya fataqobbal minni. Nah, itu tidak benar ya. Nah, itu ya. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam Tausyih Ibnu Qasim, ada berapa? 9 ya, ada 9. Jadi menyebut nama Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, membaca sholawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengarahkan ke kiblat. Nah, kemudian membaca takbir, membaca doa, dan yang keenam, mempertajam golok tidak di hadapan hewan yang akan dikurbankan. Di depan sapi, di depan kambing, ngasah ya, kata orang Sunda, ngasah goloknya di depan hewannya. Tidak boleh, nanti hewannya stres ya, stres. Bahkan justru jangan melihat ketika temannya sedang disembelih, kasihan, stres hewannya nanti. Mempertajam goloknya tidak di hadapan hewan, itu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, yaitu yang ketujuh, menjalankan dan menekan golok saat memajukan dan memundurkan golok ketika menyembelih. Nah, jadi imrarus safrati wa tahamil 'alaiha. Ketika menggosokkan golok ke depan ke belakang itu sambil ditekan. Nah, ditekan. Tahamul ya, ditekan. Yang kedelapan, membaringkan hewan kurbannya atau kambing ya, membaringkan hewan pada sisi kiri tubuhnya, tubuh hewan yang disembelih, dengan mengikat 3 kakinya kecuali kaki kanan bagian belakang. Cara ini juga berlaku bagi unta dan sapi. Jadi kambing ijja'un nahwisyati ala syaqqihal aisar. Jadi si kambing itu dibaringkan pada sisi kiri tubuhnya kambing itu dengan mengikat 3 kakinya kecuali kaki kanan bagian belakang. Jadi kaki kiri dengan 2 kaki depannya itu disatukan, disilangkan. Nah, yang tidak diikat itu adalah kaki kanan bagian belakang. Sebutkan di sini goero rijlil yumna, kecuali kaki itu kan berarti belakang, yang bagian kanan maka itu tidak diikat. Nah, ini juga berlaku untuk ibil. Nah, untuk ibil, untuk bakor ya, untuk sapi, untuk unta sama demikian. Yang membedakan hanya saja kaki unta atau sapi, ya kan, yang tidak diikatnya itu adalah kaki kiri bagian depan. Jadi kalau unta atau sapi yang tidak diikat itu adalah kaki kiri bagian depan. Nah, kaki kiri bagian depan. Yadahal yusra. Dibahasakannya di sini yadahal yusra. Kakinya yang depan, berarti tangan, di bahasanya di sini tangan yang kiri, ya kan, tangan kiri. Jadi yang diikat itu 2 kaki belakang dan 1 kaki depan untuk sapi, untuk unta, untuk kerbau. Nah, yang ke-9, menyediakan air untuk kemungkinan minum itu hewan. Nah, kata dokter hewan, ya saya ikut dalam rangka sosialisasi penyembelihan hewan kurban. Jadi hewan itu sebaiknya
suruh puasa 12 jam sebelum disembelih. Dokter mengatakan kecuali minum. Nah, ternyata di sini disebutkan ihdharul ma'i, siapkan air untuk minum itu hewan yang akan disembelih. Jadi kalau makan kata dokter kan tadi diapakan? Dipuasakan selama 12 jam ya. Lain lagi air disiapkan, sunat disiapkan air untuk hewan itu bisa minum. Nah, ini adalah pesunahan-pesunahan. Lebih lengkapnya sudah pernah dibahas dalam video sebelum ini. Semoga manfaat untuk mengingatkan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.